Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasmono Aris Munandar, Putra Wijaya Kusuma Adiningrat. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang katanya kerja di Polandia itu tak seindah foto profil dan juga tak seindah yang dibayangkan. Ya, saya mau akan jelaskan lah. Ya, memang kerja di mana-mana juga tak seindah foto profil dan juga tak seindah yang dibayangkan. Enggak di Poland, enggak di Eropa, enggak di Korea, enggak di Jepang, enggak di Taiwan, enggak di Saudi, enggak di Malaysia, enggak di semua tempat enggak seindah yang bayangkan. Terus yang indah apanya, Mas? Yang indah itu gajinya, Bro. Jadi kerja itu semua sama, di mana-mana juga capek. Kerja di mana-mana enggak ada yang enak. Di Korea yang gaji besar sekalipun itu kerjanya, jangan salah, itu kerjanya capek, kita cepat-cepat gitu. Di samping itu juga kan di sana kan juga ngeri kan, kadang-kadang pada pegang mesin. Pokoknya kerja di mana-mana begitu capek lah. Jadi yang indah itu cuma gajinya. Kalau memang benar kerja di di Eropa atau di Poland tak seindah yang dibayangkan, itu ngapain orang Ukraina, Georgia, Moldova, Filipina, Bangladesh, India, banyak yang kerja sini tuh. Jumlahnya bukan ratusan, ribuan, bahkan ribuan. Indonesia hanya berapa persen saja orang Indonesia di sini. Jadi mereka itu nyari makan di sini, kerja di sini, kayak gitu. Kalau memang tak seindah yang dibayangkan, ngapain mereka kerja di sini? Mereka juga tidak bodoh-bodoh amat kan. Tapi buktinya mereka di sini banyak orang-orang Ukraina itu. Jadi kalau ada omongan-omongan yang kerja di Poland tak seindah dibayangkan, itu nggak perlu digubris, nggak perlu ditanggapi lah. Pokoknya jangan dihiraukan lah. Tetap dengan pendirian. Itu yang orang nakut-nakutin itu, waduh. Saya dulu juga gitu, waktu baru-baru daftar di Poland kayak gitu. Bahwa kerja di Poland itu, Mas, katanya, yang kerjanya nggak ada, terus gajinya kecil. Tapi saya tidak menghiraukan, tidak gubris lah. Saya tetap dengan pendirian. Saya tidak berubah. Tetap harus ke Eropa kayak gitu. Walaupun ada yang ngomongin begini begitu, saya nggak mau dengar lah. Itu teman saya itu terhasut makanan gitu sampai mengundurkan diri. Yang akhirnya dia nggak bisa berangkat ke sini karena sudah permit turun, dia mengundurkan diri. Akhirnya ke daftar tempat lain udah nggak bisa katanya, udah kayak gitu kalau sudah permit turun itu. Jadi intinya bagi kalian yang mau daftar dan proses tuh nggak perlu hiraukan lah yang omongan-omongan kayak gitu tuh kalau memang di Eropa, di Poland itu tak seindah dibayangkan, mereka juga bertahan di sini. Jadi perkataan itu sangat kontradiktif dengan perkataan sendiri. Kalau memang tak seindah dibayangkan, ya ngapain dia bertahan di sini kan? Begitu kan? Kayak gitu intinya. Kalau memang masalah gaji kecil, ya memang di sini gaji kecil lah, nggak tak sebesar di Korea ataupun Jepang. Tapi kita masih lumayan lah, nggak kecil-kecil banget walaupun itu juga. Jadi intinya pokoknya inilah pokoknya harus teguh dengan pendirian lah. Ini terserah kalian nih. Kadang-kadang kan ya gini katanya, ada juga katanya begini, Mas, kalau kerja di Eropa itu gajinya kecil, lebih baik kerja di Taiwan katanya. Nanti yang di Taiwan itu, waduh, kerja di Taiwan itu nggak seindah dibayangkan, nggak profil katanya, ongkosnya aja mahal. Lebih baik kerja di Malaysia. Nanti yang di Malaysia juga sama, kerja yang tidak dibayangkan, nanti gajinya kecil juga. Lebih baik kerja di Saudi. Nanti yang Saudi juga pas jatuh sama juga, kerjanya capek, gajinya kecil. Lebih baik kerja di Indonesia. Gimana ini? Nanti diarahkan orang mau daftar ke sini nggak boleh daftar. Maksudnya ngapain kan? Mereka terserah mereka sendirilah. Mereka mau kemana kan kayak gitu? Nggak perlu melarang-larang. Kamu hanya nasihati aja sudah. Ngapain larang-larang, harus pakai melarang-larang segala, makan diri. Sedangkan duit juga sudah masuk.
Jadi ya intinya terserah kalian sendiri lah. Kalau saya sih melarang tidak, eh, menyuruh tidak, pokoknya terserah kalian mau kemana lah. Saya tidak akan, yang jelas saya akan menginformasikan bahwa di Poland itu ya memang gaji kecil lah, tak sebesar di Korea ataupun Jepang, tapi walaupun kecil lumayan juga sih, bagi saya lumayan lah. Intinya kita harus disyukuri lah, walaupun kecil juga kan kayak gitu, kita harus hidup hemat lah kayak gitu. Jadi kalau memang merasa puas ya memang nggak puas terus lah manusia, tidak ada puasnya. Jangankan kerja di Poland, yang di Korea pun sekalipun itu nggak ada puasnya, tetap itu. Kok bisa sih tahu mas? Ya tahu lah, orang Korea 4 tahun itu masih pengen nambah lagi maunya itu. Mau. Harusnya itu dengan kontrak 4 tahun itu udah cukup lah, lebih dari cukup. Tapi mereka itu pengennya mau lama gitu. Karena ada batas. Kenapa dibatas? Jadi mungkin di Korea itu kan gaji gede, jadi untuk memberi peluang kepada orang lain gitu, mungkin kayak gitu. Bagi-bagi rezeki lah, istilahnya gitulah, bagi rezeki. Saya sedikit mengutip, jadi begini nih. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi maksudnya apa? Tuhan tidak akan merubah seorang, melainkan seorang itu yang akan merubahnya. Jadi nasib kalian itu ada di tangan kalian sendiri. Jadi kalian mau pergi kemana? Kalian mau pergi ke Eropa, kalian mau pergi ke Poland, kalian mau pergi ke Taiwan, kalian mau pergi ke Jepang, Korea, Taiwan, Saudi, Malaysia, terserah kalian lah. Mau kerja di Indonesia terserah, mau usaha buka usaha terserah kalian pokoknya. Apa maunya gitu terserah. Jadi nggak perlu dengar lah omongan-omongan itu kayak gitu. Kalau kalian lagi daftar di Poland ya tunggu ini aja prosesnya. Kalau masih lagi di Taiwan juga gitu, ikuti prosesnya kayak gitu kan. Jadi nggak perlu dihiraukan lah, nggak perlu digubris omong kayak gitu kan. Soalnya yang Poland, kerja di Poland tak sini dibayangkan, tak sini foto profil juga, mereka juga bertahan juga. Itu yang jadi aneh. Jadi perkataannya sangat kontradiktif lah menurut saya, bagi saya kan. Jadi sangat aneh. Kalau memang tak sini dibayangkan ya sudah, ngapain bertahan di sini kan, kayak gitu. Sebentar udah saya mainin. Jadi intinya ya terserah kalian lah. Kalau saya kan melarang tidak, menyuruh kalian tidak, terserah. Kalian mau proses ke Poland ya terserah, kalian mau proses ke Taiwan ya terserah, Korea juga terserah. Saya hanya menyampaikan informasi aja lah, bahwa kerja di Poland itu ya memang gajinya tidak sebesar di Korea. Tapi kalau masalah tidak sedia dibayangkan, ini kalau bicara masalah tidak sedia dibayangkan itu sebenarnya bukan di Eropa ataupun Poland, enggak seluruh. Enggak di Saudi, enggak di Taiwan, enggak di Jepang, Korea, enggak juga tidak sedia dibayangkan. Jadi yang indah itu apanya mas? Yang indah itu gajinya bro. Kalau masalah kerja di mana-mana sama, capek lah, sama nggak jauh beda. Apalagi kalau di Taiwan, Jepang, Korea itu 3 negara itu kerjanya cepat itu. Cepat. Saya pernah tanya yang kerja di Korea itu gimana sebenarnya cara kerjanya. Wih, cara kerja cepat katanya. Enggak cowok, enggak cewek. Cewek juga cepat. Di Korea, Jepang, Taiwan begitu juga. Taiwan sama. Saya udah merasakan sendiri. Saya bukannya katanya saya yang pernah di Taiwan. Jadi kerja itu harus cepat, kuai. Jadi kayak setan lah pokoknya. Cepet. Di sini juga cepet juga sih, tapi ya bisa di itulah kompromi, walaupun cepet juga nggak seperti Taiwan kan. Kalau Taiwan itu waduh, kita kalau kerja nggak bisa langsung wah, ancamannya langsung dibalikin, waduh repot. Sedangkan ongkos kan nggak murah itu. Taiwan tuh jangan salah, Taiwan tuh ongkos mahal bro, mahal juga. Pokoknya hampir imbang lah sama Eropa ini, nggak jauh beda gitu. Mungkin beda-beda sedikit lah, beda-beda tipis. Jadi saya bikin video ini untuk kalian supaya tetap dengan pendirian kalian lah, pokoknya jangan terpengaruh dengan omongan-omongan yang kerja di Poland tak seindah yang dibayangkan ya. Itu nggak perlu lah, nanti takutnya kalian munduran diri, terus kalian ngelamar sana tidak, di sini tidak, sana sini tidak. Kayak gitu. Kalau saya sih sebenarnya melarang kalian tidak, menyuruh kalian tidak, enggak. Pokoknya
terserah kalian. Jadi sekali lagi terserah kalian, pokoknya nasib kalian ada di tangan kalian sendiri, nggak di tangan saya, nggak di tangan siapa, pokoknya di tangan kamu sendiri. Kamu pergi kemana, kamu mau kerja di mana, kamu mau buka usaha, terserah lah intinya. Jadi gimana enaknya lah pokoknya, terserah. Jadi kalau yang ada yang mengatakan apa namanya kerja di Polantas ini, bayangkan itu ngapain gitu orang Ukraina, Georgia, Moldova itu pada kerja di sini, terus yang ngomong gitu juga masih bertahan juga. Nah kayak gitu kan intinya. Kalau masalah kerja nggak enak mah di mana-mana, sudah saya jelaskan lagi ya, kerja di mana-mana capek, sudah capek, nggak ada enaknya kerja itu. Kerja di kantor juga capek, jadi bos juga capek. Jadi bos itu udah nggak kerja malah capek juga kan sebenarnya, sama. Pokoknya gimana ya, ya intinya kayak gitu aja lah. Di mana-mana kerja juga capek, nggak ada yang enak. Jadi tak seindah yang dibayangkan dan tak seindah foto profil. Terus yang indah apanya mas, yang indah itu gajinya, sudah di mana-mana kerja itu yang indah gajinya. Ya sekian dulu liputan dari saya masalah pembahasan yang katanya kerja di Polantas ini dibayangkan. Jadi itu bohong lah, namanya kerja juga capek di mana-mana. Saya tak seindah yang dibayangkan nih, 4 bulan langsung beli mobil. Yaudah sekian dulu liputan dari saya, bersama saya Muhammad Rasnandar, Putra Wisuma Adiningrat, melaporkan dari Gorzów, Poland. Ya Rob, salam. Saya mau parkir mobil dulu bro, di tempat yang benar ya bro. Ya udah dulu lah, sekian dulu liputan dari saya, bersama saya Muhammad Rasnandar, Putra Adiningrat, melaporkan dari Gorzów, Poland. Salam. Ini jam berapa sekarang? Sekitar jam 9. Ini mungkin cuaca lagi mendung aja nih. Biasanya masih terang. Ini di sini musim dingin, tapi musim panas. Tapi masih dingin juga nih. Ya, salah. Nah, di sana kebun tomat.